Haleluya, haleluya, shalom. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bersyukur saudara, kita pada saat hari ini memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah rumah GBI JAT. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita akan baca firman Tuhan dengan perikop Yesus mati. Ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema pada saat hari ini dalam perikop kita adalah sesuatu telah selesai. Yaitu tema saat hari ini, sesuatu telah selesai. Saudara tahu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, telah selesai artinya sudah jadi. Tentu sesuatu yang dibuat, hasil yang dikerjakan itu sudah selesai. Misalnya kita yang sekolah, kuliah, sudah lulus sampai SMA atau perguruan tinggi, kita pasti katakan, wah, sudah selesai tugasku, sudah selesai, aku sudah tamat, sudah lega ya, sudah puas pasti. Demikian kita yang bekerja, sudah menyelesaikan tugas, pasti kita katakan sudah selesai. Aku juga sudah puas, aku juga sudah lega, sudah merapikan pekerjaanku dengan baik. Nah, bagi ibu-ibu yang biasa bekerja dalam rumah, yang mengerjakan pekerjaan rumah, kalau kita mengerjakan dengan penuh sukacita, pasti kita katakan pekerjaanku hari ini sudah rapi, sudah selesai, dan sudah untuk menyediakan makanan bagi anak, suami, dan keluarga. Itu kita katakan sudah selesai. Tapi di sini dalam firman Tuhan kita boleh diingatkan dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30, yaitu sesuatu telah selesai. Ada dua hal mengapa sesuatu telah selesai. Ada dua hal mengapa sesuatu telah selesai. Saya sampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang pertama adalah Yesus mati memilih untuk memberikan nyawanya bagi manusia. Yesus mati memilih untuk memberikan nyawanya bagi manusia. Yang kedua,
Yesus mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Yang kedua yaitu Yesus mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan pada saat hari ini yang kita baca dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Yang pertama tadi saya katakan yaitu Yesus mati memilih untuk memberikan nyawanya bagi manusia. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Di mana Yesus berkata, sudah, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yesus katakan apa? Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kapan kita dipanggil pulang, tidak ada yang tahu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, namun Yesus berbeda. Dia tahu kapan saatnya tiba. Yesus tahu kapan saatnya tiba. Dalam firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat yang ke-30, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Ya, belum saatnya, belum waktunya. Waktu para prajurit mereka ingin menangkap Yesus, tidak ada seorang pun yang menyentuh dia karena belum waktunya, belum saatnya. Pada saat hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 41, Markus pasal 14 ayat 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Di sini dalam firman Tuhan, waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk berdoa, tapi apa yang dilihat Yesus? Tapi untuk yang ketiga kalinya, Yesus berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Dia katakan, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kematian, namun karena dia memang memilih untuk menyerahkan nyawanya bagi manusia. Itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Menunjukkan bahwa Yesus dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-28 tadi, menunjukkan bahwa Yesus tahu secara ilmiah. Ia meminta air untuk minum karena ia lelah dan tenaganya telah habis oleh karena memikul salibnya yang berat, saudara. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, Bapak Gembala Sidang setiap awal bulan membacakan firman Tuhan dalam perjamuan kudus. Dia berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itulah firman Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Yesus mati, memilih untuk memberikan nyawanya. Ada di antara kita
mau memberikan nyawanya bagi satu dengan yang lain? Saya rasa kita masih kadang-kadang geleng-geleng kepala. Gak mungkin. Tapi Yesus tidak berpikir lagi. Dia mengasihi saudara dan saya. Karena Yesus mau mati, memilih untuk memberikan nyawanya bagi manusia. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua pada saat hari ini, mengapa sesuatu telah selesai. Yang kedua, Yesus mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Yaitu karena kita boleh ingat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasihnya Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Melalui kematian Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Dia adalah jalan kepada Allah Bapa dan sedang menyediakan tempat kediaman abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Dalam ayat yang ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tahu waktunya, saatnya. Maka dalam ayat yang ke-30 dia katakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus di kayu salib dia berseru. Dia menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan sudah selesai? Artinya hutang dosa seluruh umat manusia sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Yaitu hutang dosa seluruh umat manusia sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Itu dikatakan sudah selesai. Jadi sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Ya, kalau kita katakan istilah pembukuan akuntansi, yaitu sudah dibayar lunas. Ya kan? Dalam pembukuan akuntansi, yaitu sudah dibayar lunas. Artinya sudah tidak ada lagi yang harus dibayar. Tapi sudah dibayar lunas. Sama dengan penebusan Yesus. Penebusan Yesus memberikan kepada manusia, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayar atau membelinya dengan perbuatan atau pemberian apapun. Itulah penebusan Yesus. Tidak ada satupun manusia yang sanggup. Tapi Yesus mau memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Saudara, dalam kesimpulan saat hari ini dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tentu kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi apa yang telah Allah berikan, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Itulah, mari kita mau hidup lebih baik lagi. Kita mau hidup lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Kita mau hidup baik
melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Biarlah kita mau terus semangat. Kita mau terus semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat hari ini kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ampuni, sucikan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati memilih untuk memberikan nyawamu bagi kami semua. Dan Engkau mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi terang daripada Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.